Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Fandi Anything, guys. Ya, artinya apa aja bisa. Sebelum kita membahas tentang video yang akan saya bahas kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Fandi Huta Barat. Saya jurusan PTI atau yang bisa disebut dengan Pendidikan Teknologi Informasi. Dalam video kali ini, di sini saya ada memiliki 4 kasus, yaitu soal mengenai program Java. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Soal yang pertama, di sini disebutkan, buatlah array list yang menampung nama dosen sebanyak 5. Lakukan metode add, get, set, dan remove. Tampilkan data dengan perulangan for. Oke. Di sini sudah saya buat kian sebelumnya programnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing dari fungsi atau metode yang saya buat ini. Yang pertama itu kita teman-teman mengetikkan import Java util array list. Di sini kita menggunakan metode yang namanya array list ya teman-teman. Selanjutnya di sini karena kita untuk menampung nama dosen kita menggunakan tipe data. Tipe data ini penting ya teman-teman. Tidak bisa sembarangan menggunakan tipe data. Jadi kita harus menyesuaikan tipe data yang memang betul-betul yang dipakai. Contohnya di sini saya memakai tipe data string karena ini untuk menampung sebuah nama atau variabel ya. Nah, setelah itu kita masukkan kondisinya ya daftar dosen dan nama metodenya ya. Kemudian di sini kita akan menambahkan nama dosen ke dalam metodenya atau array list-nya. Di sini kita ketikkan daftar nama dosen add artinya untuk menambahkan ya. Ini adalah variabelnya dir mini kj. Itu adalah variabelnya teman-teman. Kita buat sampai 5. Karena di soalnya tadi kita disuruh untuk membuat sebanyak 5 nama dosen. Oke. Setelah itu ya teman-teman, kita akan menampilkan data menggunakan perulangan for. Mengapa kita menggunakan perulangan for? Supaya ini for digunakan untuk mengulang kembali data. Jadi kita masukkan daftar dosennya, ukurannya, kemudian kita tampilkan dengan mengetikkan system out print line. Artinya untuk menampilkannya. Kemudian di sini kita akan mengubah nama dosen pada indeks kedua ya. Yaitu kita klik dulu daftar dosen, set. Kita masukkan dia indeksnya, terus sama elemennya. Elemen mana yang mau kita hapus dari nama variabelnya. Oke, kemudian sini kita akan melanjutkan untuk menghapus nama dosen pada indeks keempat. Berarti kita mengetikkan daftar dosennya remove. Remove ini adalah untuk menghapus daripada indeks tersebut. Karena yang diminta adalah menghapus indeks keempat. Jadi sebagai contoh kita bikin 4. Kemudian siap itu kita akan menampilkan perubahan. Yaitu yang pertama dengan mengetikkan system out print line
daftar nama dosen setelah perubahan. Oke. Yang sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam kasus yang kedua, buatlah linked list berikut. Yang pertama, menambahkan data sebanyak 4. Lakukan fungsi untuk menambah data di awal dan di urutan kedua. Hapus data pada urutan ketiga. Oke, sini langsung aja ya. Ya. Di sini kita menggunakan yang namanya metode. Yang pertama, kita ketikkan import Java util linked list. Linked list ini adalah sebagai metodenya ya, teman-teman. Kemudian kita kliklah public static void main string. Kemudian selanjutnya kita akan membuat linked list dengan nilai awalnya ya. Kita masukkan metodenya dulu, baru kita tentukan tipe datanya. Kenapa di sini saya menggunakan integer? Karena di sini integer itu adalah tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat. Seperti yang saya bilang tadi, penentuan tipe data sangat penting. Karena program Java ini sangat sensitif, apalagi dengan titik huruf bisa berpengaruh, bisa menyebabkan error. Jadi kita masukkan metodenya new linked list. Kemudian kita buat nilainya 20. Di soal diminta untuk menambahkan data sebanyak 4. Jadi di sini saya tambahkan linked list add yang pertama 30, yang kedua 40, yang ketiga 50, yang keempat 60 ya. Selanjutnya di sini kita akan mendatakan data di awal. Lakukan fungsi untuk menambahkan data di awal dan di urutan kedua ya. Oke. Jadi untuk menambahkan data pada urutan kedua, kita masukkan dulu metodenya. Kita ketik .add. Kita masukkan indeks berapa. Indeks itu dimulai dari 0 ya, teman-teman. Indeks dimulai dari 0. Jadi di sini kita masukkan, contohnya elemennya itu 27. Kita meletakkan elemen yang kedua ini pada indeks pertama. Karena indeks ini dimulai dari 0. Jadi dia terkira 0 itu dari 0, 1. Jadi kalau di elemen ini jadinya dia urutan kedua ya. Lanjut untuk menghapus. Di soal diminta hapus data pada urutan ketiga. Oke, di sini saya akan menghapus data pada urutan ketiga. Masukkan metodenya lagi, baru kita ketikkan remove. Remove adalah untuk menghapus datanya ya. Tergantung kita mau menghapusnya pada urutan keberapa. Mau urutan pertama, kedua, ketiga terserah. Tergantung dari pertanyaan soal tersebut. Sini karena dia minta pada urutan ketiga, jadi kita buat ke indeks kedua. Karena seperti yang saya bilang tadi, indeks dimulai dari angka 0, bukan dari 1. Oke, kemudian kita di sini akan menampilkan linked list-nya. Jadi untuk menampilkannya, kita klik System out print line, kemudian isi linked list-nya.
Kemudian kita bikin tipe datanya integer, variable, linked list. Oke. Untuk soal yang kedua sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke soal yang ketiga. Pada kasus yang ketiga ini, lakukanlah perhitungan dengan menggunakan metode parameter. Di sebuah perusahaan memiliki gaji pegawai sesuai jabatan sebagai berikut. Ya, yang pertama itu ada direktur dengan gaji pokok 6.500.000. Yang kedua manajer dengan gaji pokok 4.500.000. Yang ketiga ada jabatannya sebagai karyawan yaitu dengan hasil gaji pokok 1.500.000. Jadi yang diminta adalah kita di sini lakukan perhitungan luas persegi dengan menggunakan metode parameter. Oh maaf ya teman-teman, yang soal ketiga ya. Tadi saya kelebihan. Yang diminta kita masih soal ketiga. Jadi di sini lakukan perhitungan luas persegi dengan menggunakan metode parameter. Berarti di sini kita akan menentukan perhitungan luas persegi. Langsung saja kita masuk ke dalam kode programnya. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Di sini saya menggunakan metode parameter ya, class square. Jadi di sini metode untuk menghitung luas persegi. Jadi di sini untuk menghitung tipe data yang digunakan dalam perhitungan adalah double ya teman-teman. Jadi di sini kita ketik double, calculate the area, double side. Kemudian kita ketik return. Kita masukkan rumus daripada luas persegi tersebut. Luas persegi tersebut adalah sisi kali sisi. Side itu sisi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan square sama dengan new square. Kita masukkan tipe datanya side length sama dengan 6. Berarti sisinya 6. Kemudian kita ketikkan double area square calculate area side length. Kemudian kita tampilkan sistem out print line. Kita ketikkan luas persegi dengan sisi ditambah side length ditambah adalah area. Jadi coba kita run ya teman-teman. Karena agak sedikit ngelag, kita lanjut ke soal aja ya teman-teman. Soal yang keempat. Di sebuah perusahaan memiliki gaji pegawai sesuai jabatan sebagai berikut. Di sini bisa teman-teman lihat sekalian ya. Direktur 6.500.000, manajer 4.500.000, karyawan 1.500.000. Di sini dikatakan simpan informasi gaji tersebut dalam satu array. Tunjangan pegawai sesuai ketentuan berikut. Ya, jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya itu array. Oke, langsung saja masuk ke dalam kode programnya. Di sini saya sudah membuat kode programnya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini kita akan menggunakan metode scanner. Yang pertama kita pasti akan mengetikkan import Java util scanner. Metodenya ini ya teman-teman. Jadi di sini kan supaya metodenya kita input sama dengan new scanner. Kemudian kita
masukkan untuk tipe data daripada gaji jumlah gaji pokoknya ya. Jadi sini adalah kondisinya, ini adalah gaji pokoknya. Jadi kita sudah memasukkan gaji pokok berdasarkan jabatan. Kemudian kita akan menginput jabatan beserta dengan jumlah anak. Yaitu kita akan mengetikkan sistem out print line, masukkan jabatan, yang pertama direktur, yang kedua manajer, ketiga karyawan. Kita di sini menggunakan tipe data INT karena ini bersifat angka atau bilangan bulat. Jadi kita input INT jabatan sama dengan input next INT. Yang kita tampilkan dengan menggunakan sistem out print line, masukkan jumlah anak, kemudian kita input lagi INT jumlah anak sama dengan input next INT. Selanjutnya kita akan menghitung tunjangan anak berdasarkan jabatan. Sini kita ketikkan tipe datanya double tunjangan anak sama dengan 0. Sini kita menggunakan if. Ketikkan jumlah anak sama dengan 1. 1 lebih kecil daripada 4. Sini tunjangan anak gaji karyawan dikali sama dengan 10%. Ini 10% ya teman-teman. Jumlah anak jika 4, maka dia akan mendapat tunjangan dari gaji karyawan 20%. Bisa teman-teman lihat sendiri. Setelah kita menginput dari tunjangan anak tersebut, kita akan menghitung gaji bersih daripada termasuk sudah bebas dari tunjangan tersebut. Nah, kita ketikkan switch jabatan. Case yang pertama itu gaji bersih sama dengan gaji direktur ditambah tunjangan anak. Case kedua itu gaji bersih sama dengan gaji manajer ditambah tunjangan anak. Yang ketiga pun seperti itu, sama cuman beda di jabatannya aja. Kemudian kita ketikkan default, kita tampilkan dengan mengetikkan sistem out print line, jabatan tidak valid. Kemudian kita ketik return. Kemudian kita tampilkan sistem out print line, gaji bersih ditambah gaji bersih. Begitulah kiranya di video kali ini mengenai tentang kode program Java. Inilah seputaran tentang kode program Java untuk menghitung berdasarkan jabatan dan tunjangan anak. Semoga dari video yang saya berikan ini dapat membantu dan membuat kita jadi lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan Indonesia maju, yang merdeka, yang bijaksana, pintar dalam menyelesaikan suatu masalah, dan dapat berpikir kritis. Sini saya akan sedikit berpantun. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan, tolonglah dimaafkan dengan sepenuh hati. Sampai jumpa di channel berikutnya, di channel Fandi Anything Goes. See you next time.